Pertemuan tokoh adat Buai Belungu dengan pemerintah Tanggamus membahas tentang persoalan tanah adat yang selama ini belum ada penjelasan dari pihak TI. Teropong TV melaporkan rombongan tokoh-tokoh adat Buai Belungu mengunjungi kantor Bupati Tanggamus dan disambut langsung oleh Bupati Tanggamus Haji Dewi Handayani SMM hari Senin tanggal 6 Februari tahun 2023. Dalam kesempatan tersebut hadir tokoh adat Buai Belungu Der Purnawirawan dan Ike Edwin SHMH berikut dengan tokoh adat lainnya. Dalam waktu yang sama pemerintah Tanggamus hadir dalam penyambutan Wakil Bupati Tanggamus Sekda Kabupaten Tanggamus Kejati Kepala BPN Kodim Wakapolres dan instansi dinas terkait. Dalam sela-sela pertemuan kedua kubu antara adat dan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus berbincang-bincang di ruang Wakil Bupati Tanggamus. Selang 1 jam kemudian pertemuan dilanjutkan di ruang Bupati Tanggamus dan seluruh awak media tidak diperbolehkan mengikuti acara pertemuan internal tersebut. Ya, alhamdulillah tadi saya salah satu orang yang diperkenankan masuk ke ruangan Pemkab Kabupaten Tanggamus. Di sana tadi terjadi pembahasan tentang hearing pertemuan antara masyarakat adat Marga Buai Belungu dengan Pemkab Kabupaten Tanggamus. Artinya apa yang telah disampaikan di sana sudah banyak hal-hal yang memang yang menjadi isu-isu yang krusial. Namun sayangnya saya tidak berkesempatan untuk hak bicara di sana karena memang terbatasnya dengan waktu. Namun saya sangat kecewa. Sangat kecewanya apa? Saya selaku korban kriminalisasi yang dilakukan oleh PT Tanggamus Indah pada tahun 2010. Bahkan saya telah diproses secara hukum di Polda Lampung. Nah, apa yang dituduhkan oleh PT Tanggamus Indah pada saat itu? Saya dituduh untuk melakukan pengrusakan tanaman karet yang berhektar-hektar. Bahkan bukan hanya karet, termasuk juga pohon johar. Namun di situ setelah 1 tahun saya diproses di Polda Lampung, di situ tidak diketemukan pada waktu persidangan di Pengadilan Negeri Kota Agung. Namun di situ saya dikenakan Undang-Undang Perkebunan pasal 18 kalau nggak salah, ingat bahwa di situ memasuki wilayah HGU tanpa izin. Nah, di situ terdapat pidananya. Maka saya jujur pada waktu itu karena saya ke kebun melalui perkebunan, nggak ada jalan lain. Namun di situ saya dituduh memasuki HGU PT Tanggamus Indah tanpa izin, maka saya dikenakan undang-undang tersebut dan saya terpidana menjalani hukuman selama 7 tahun. Nah, adapun kesalahan-kesalahan perusahaan PT Tanggamus Indah yang selama ini mereka membuat kriminalisasi terhadap saya, pribadi saya, karena di situ terkandung banyak masalah-masalah yang memang terungkap. Namun hukum tidak berpihak dengan kami. Padahal tujuan kami adalah membuka aib-aib PT Tanggamus Indah. Namun banyak pihak yang tidak menghendaki, sehingga saya dikriminalisasi. Nah, terkait masalah urusan tanah HGU PT Tanggamus Indah, sebetulnya sudah banyak hal-hal yang telah menjadi hak milik daripada masyarakat umum berpindah tangan di situ. Yang jelas, yang faktanya yang sampai hari ini saya ketahui bahwa bagaimana PT Tanggamus Indah di situ sudah lokasinya sudah jelas, ukurannya jelas, tetapi di dalamnya ada terdapat tanah-tanah yang milik warga hasil jual beli dari Setiawan Natawirya almarhum pada waktu itu, termasuk PT Tri Purnama Putra, bahwa saya melihat bahwa tanah tersebut itu saya tahu bahwa itu tanah HGU. Pada waktu itu masih kecil, saya masih angon kambing di situ. Tapi ternyata sekarang hari ini saya lihat menjadi tanah Tri Purnama Putra. Itu dari mana? Ada bang oknum-oknum yang masih melakukan hal intimidasi kepada warga. Kalau untuk saat ini saya tidak melihat kalau bahwa ada oknum-oknum, entah itu dari kepolisian dari manapun, saya memang jujur nggak melihat.
Tetapi dengan adanya aktivitas PT Tanggamus Indah, di situ masih ada keamanan-keamanan. Artinya di sini kalau semacamnya masih berjalan, artinya semacamnya masih ada pembiaran. Nah, tentunya ini harus ditindak secara tegas oleh penegak-penegak hukum. Sebentar tanggapannya terkait bahasanya di situ tidak mengetahui adanya aktivitas di perusahaan, sementara di lapangan seperti itu, tanggapan Bapak seperti apa? Nah, tentunya dengan adanya demikian, mestinya penegak-penegak hukum itu harus bicara tegas. Nah, harus dilihat betul ada nggak ada aktivitas. Karena ini memang warga ini saya bisa membuktikan dan saya bisa membuktikan bahwa di situ masih ada aktivitas. Bahwa di situ ada masih penyadapan karet, setiap minggunya juga masih ada penimbangan karet. Masa iya logikanya karet itu akan dikeluarkan melalui mobil kegiatan siang hari, masa iya nggak diketahui? Nah, ini ada satu kelucuan, apa itu memang tidak mengerti atau bagaimana? Saya juga nggak mengerti ini penegak-penegak hukum ini. Tolong penegak hukum harus berlaku tegas. Jangan hanya dikenakan seorang Sumpeno yang tidak melakukan pelanggaran hukum, tapi dikenakan pidana, dikriminalisasi. Di proses setahun lebih di Polda Lampung. Bayangkan sakit anak istri saya. Sampai hari ini saya masih menuntut kepada pemerintah, khususnya penegak hukum. Nah, Bang, Pak Sutrawan apa tadi yang pemilik